Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama al-Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul mannan wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu dzil 'ulumi wal irfan. Amma ba'du faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Shadaqallahul 'azim. Hadirin rahimakumullah, di video yang keempat, hari keempat bulan Ramadan 1441 Hijriah ini saya ingin melanjutkan pelajaran kita semua mengupas tentang ayat-ayat berkenaan dengan puasa, persisnya ayat 183 sampai dengan 188 surah Al-Baqarah, surah yang kedua. Hadirin rahimakumullah, dua ayat sebelumnya 183 Allah perintahkan puasa. Ayat yang 184-nya Allah kemudian menjelaskan berapa hari, ayyamam ma'dudat, jawabannya beberapa hari yang terhitung. Nah, 185 penggalan pertama ini ada 3 tema utamanya. Yang pertama adalah jawaban Allah atau penjelasan juklak juknis Allah, beberapa hari itu kapan, pada bulan apa. Pada bulan apa itu dijawab bagian yang pertama, syahrul Ramadan, bahwa bulan apa puasa yang diwajibkan oleh Allah yang beberapa hari yang terhitung itu adalah pada bulan suci Ramadan. Ini bagian yang pertamanya. Hadirin, apa itu bulan suci Ramadan? Ramadan berasal dari kata Ramidha yarmadu Ramadan. Kamus Mahmud Yunus misalnya, kamus kecil, cukup menjelaskan kata Ramadan itu berasal dari kata Ramidha yarmadu Ramadan, artinya adalah panas. Dan memang sejarahnya bulan suci Ramadan ini biasa terjadi pada musim panas. Itu sebabnya kemudian disebut sebagai bulan suci Ramadan. Yang pertama. Yang kedua adalah penggalan berikutnya adalah allazi unzila fihil Qur'an. Pada bulan Ramadan ini Allah menurunkan Al-Qur'an. Al-Qur'annya menurunkan Al-Qur'annya kapan? Sekurang-kurangnya penjelasan mufassir ada 2. Yang pertama adalah ijmalan, secara gelondongan, secara global, utuh menyeluruh. Yang kedua adalah tadarrujan, secara berangsur-angsur parsial. Yang utuh itu seutuhnya turun pada malam Lailatul Qadar, yakni malam kemuliaan. Allah menurunkan sepenuhnya dari Lauh Mahfuz, dari papan yang Allah jaga, diturunkan ke langit dunia. Itu namanya Lailatul Qadar, turunnya pada bulan suci Ramadan. Yang kedua adalah tadarrujan, berangsur-angsur. Yang berangsur-angsur ini sejarah mencatat adalah yang pertama kali turun kepada baginda Nabi Muhammad SAW adalah pada malam 17 Ramadan di Gua Hiro, wahyu pertama Iqra. Sebagian riwayat yang lain menyebutkan tanggal yang berbeda, tapi pasti semuanya menyebutkan pada bulan suci Ramadan. Maka benar kalau Allah menyebutkan allazi unzila fihil Qur'an, pada bulan suci Ramadan Allah menurunkan Al-Qur'an. Bagian yang kedua ini Allah kemudian kita akan menjelaskan apa itu Al-Qur'an. Al-Qur'an dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Qara'a artinya membaca, Qur'an berarti bacaan. An dalam bahasa Arab di belakang sebuah kata benda seperti ini menunjukkan makna sempurna. Maka Quran berarti adalah bacaan yang sempurna. Ghafara mengampuni, ghufron ampunan yang sempurna. Rahima menyayangi, rahman kasih sayang yang sempurna. Baik hadirin, ini definisi lughawinya. Adapun definisi istilahinya sekurang-kurangnya Al-Quran mengandung 5 poin. Yang pertama adalah Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran selalu pasti adalah firman Allah, bukan firman orang lain, bukan kata-kata Nabi Muhammad SAW. Kalau kata-kata Nabi Muhammad SAW disebut sebagai hadis, bukan Quran. Yang kedua adalah al-munazzal ala Rasulillah. Yang kedua adalah yang firman Allah itu diturunkan kepada Rasulullah SAW, bagi Nabi Muhammad SAW. Kalau turun kepada Nabi Musa atau Nabi Isa tidak disebut sebagai Al-Quran. Al-munazzal ala Rasulillah. Yang ketiga adalah biwasitati Jibril, selalu melalui jalur transmisinya malaikat Jibril sallallahu alaihi salam. Selalu Al-Quran, yang namanya Al-Quran itu selalu melalui malaikat Jibril, tidak langsung datang kepada baginda Nabi kemudian disebutkan redaksinya oleh Nabi, karena itu disebut sebagai hadis qudsi, bukan Al-Quran. Yang ketiga. Yang keempat adalah al-manqulu ilaina bitawatur. Al-Quran itu turun kepada kita, sampai kepada kita dengan jalur silsilah yang sangat banyak, setiap tobaqotnya, setiap tingkatannya
Itu yang disebut sebagai mutawatir. Saking banyaknya maka tidak mungkin orang bersepakat untuk berdusta. Itu yang mutawatir. Maka jaminan kebenaran Al-Quran bisa diukur dari banyaknya tobaqat dalam setiap tingkatan ini, dalam setiap silsilah ini banyaknya orang yang meriwayatkan riwayat yang sama, bunyi yang sama, redaksi yang sama. Yang keempat, yang lima adalah terakhir adalah al-muta'abbad bitilawatihi, yang dianggap ibadah menyembahnya. Membaca Al-Quran bernilai ibadah. Hadirin, yang menjadi kunci istimewa hari ini adalah Allah pada bulan suci Ramadan menurunkan Al-Quran. Maka memang pada posisinya momentum bulan suci Ramadan ini kita manfaatkan untuk semakin dekat dengan Al-Quran. Sekurang-kurangnya satu, dengan cara membacanya. Tadarrus, bahasa yang kita kenal. Selalu banyak orang mendawamkan, mentradisikan tadarrus Al-Quran di bulan suci Ramadan. Bagus, karena memang Nabi SAW juga tadarrus, bahkan diuji bacaannya oleh malaikat Jibril setiap tahun satu kali. Konon di akhir kehidupannya, Ramadan terakhir baginda Nabi diuji oleh malaikat Jibril 2 kali. Yang pertama tadarrus, mendawamkan untuk membaca Al-Quran. Tapi Al-Quran ini tentu belum kita fahami lebih dalam kalau baru membacanya saja. Maka kita harus melangkah lebih lanjut dengan memahami isi kandungan Al-Quran melalui terjemahnya, melalui tafsirnya. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Apa fungsi Al-Quran? Di penggalan ayat 185 bagian pertama ini Allah menjelaskan 3 fungsi Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quran itu hudan linnas, menjadi hidayah, petunjuk bagi manusia, setiap manusia. Dahsyatnya Allah tidak menyatakan hudan lil mu'minin atau hudan lil muttaqin saja, tapi hudan linnas. Di ayat ini Allah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah hidayah, petunjuk bagi semua umat manusia, berimankah dia atau tidak. Maka jangan heran kalau ada orang orientalis, ada orang yang non muslim tapi mendapatkan petunjuk Al-Quran, karena Al-Quran adalah petunjuk untuk kita semua umat manusia. Satu. Yang kedua adalah wa bayyinatin minal huda. Al-Quran juga sekaligus memberikan penjelasan terhadap hidayah itu. Berarti Al-Quran itu yufassiru ba'duha ba'du. Ayatnya menjelaskan satu sama lain. Satu sama lain ada munasabah, satu sama lain ada keterkaitan, satu sama lain saling menjelaskan. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah wal furqan. Al-Quran ini adalah sekaligus pembeda, yang membedakan antara yang hak dan batil, yang bisa menuntun akal kita jangan sampai kemudian tersesat jalan. Hadirin, kita tahu bahwa indera kita ini bisa sangat keliru. Tongkat yang lurus kita lihat dengan pandangan mata kita, ketika dicelupkan di dalam air menjadi bengkok. Tidak benar. Akal kita juga paham, kita semua sadar sepenuhnya bahwa otak kita terbatas, kemampuan akal kita terbatas. Orang bisa ahli dalam satu bidang tapi buta di bidang yang lain. Orang bisa menjadi profesor di satu bidang, tapi maaf, barangkali sedikit pengetahuannya di bidang yang lain. Maka kalau begitu, maka kita perlu tuntunan Al-Quran agar kemudian menjadi guidance, menjadi penuntun jalan, agar otak kita, akal kita ini lurus sesuai dengan fungsinya, kemudian menuntun kita pada jalan kebenaran, dan insya Allah menuntun kita juga pada kebaikan dunia maupun akhiratnya, menuntun kita untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.